Beberapa waktu yang lalu, Dodi Sudrajat dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Gus Rofi I yang merasa karena postingannya diduga telah mencemarkan nama baiknya. Dan ketika mendapatkan laporan dari Gus Rofi I, polisi pun bergerak dan mengundang pihak Dodi Sudrajat untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi. Beberapa pertanyaan pun dijawab dengan lugas dan tegas oleh pihak Dodi Sudrajat, serta menjelaskan jika dirinya memposting video tersebut sama sekali tidak memiliki niat untuk menghina dan mencemarkan nama baik siapapun. Selain itu juga Dodi Sudrajat mengatakan jika dirinya tidak mengenal sama sekali pihak pelapor. Ya, pertama terima kasih atas kesediaan dan kesetiaan teman-teman yang telah menunggu kami dari tadi. Yang pertama sekali, kami hadir di Polda Metro Jaya ini dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Unit 3 Resmob Polda Metro Jaya. Sebagai warga negara yang baik, warga masyarakat yang taat hukum, tentu kita harus memenuhi undangan itu. Dan alhamdulillah, sedianya jam 10, tapi karena macet, sehingga kami tadi jam 11 lah baru sampai di Polda Metro Jaya. Setelah sampai di ruang penyidik, kita bercerita, bersenda gurau, ya saling ya cita-cita lucu-lucu lah. Karena memang santai-santai aja, teman-teman penyidik juga semua menyambut kami dengan baik, dengan hangat. Jadi ya alhamdulillah semua berjalan baik, lancar. Tadi ada berapa pertanyaan, Bang? Ada 23 pertanyaan tadi. Seputar apakah klien kami mengenal saudara pelapor atau tidak, terus kemudian apakah ada maksud menghina atau tidak, dan ada beberapa pertanyaan lain yang semua standar aja kok. Jadi karena sifatnya klarifikasi, jadi kita cuma mengklarifikasi aja bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk menghina siapapun. Jadi peribahasa yang disampaikan itu kan sifatnya umum, ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Saya kira kita semua tahu artinya lah, tahu maknanya lah. Kalau soal yang itu kami sudah mendiskusikan, insya Allah dalam waktu dekat itu akan kami layangkan. Jadi seumpamanya ini kalau tidak terbukti mungkin ada laporan balik kah rencananya? Apa itu? Yang mana itu? Yang ini. Yang ini. Nanti kita diskusi. Oh enggak, itu nanti kemudian akan kami pertimbangkan. Karena beliau kan juga ya seorang ustadz ya. Jadi tentu kita menghargai, menghormati. Ya ada berbagai pertimbangan lah yang harus kami lakukan dalam kaitan dengan langkah-langkah selanjutnya. Tapi tujuan posting itu apa, ada kemarahan nggak sih diri sendiri? Enggak ada. Beliau menyampaikan bahwa itu tidak ada ekspresi kemarahan ataupun ekspresi kebencian ataupun apapun yang berkaitan dengan mungkin dugaan-dugaan orang lah terkait dengan laporan itu. Nggak ada sama sekali. Ini bakal dimediasi Bang sama Gus Rofi juga? Kita belum tahu, itu kan hak dari penyidik. Kami sih pada prinsipnya apa yang terbaik insya Allah itu yang akan kita sama-sama tempuh. Pasalnya sendiri pasal apa aja sih Bang? Pasal 27 ya, pasal 27 ayat 3, kemudian pasal 28 ayat 1, pasal 310, 311 ya yang umum untuk pencemaran nama baik undang-undang ITE. Tapi itu kan ada bentuk ancamannya, hukumannya. Oh ya, itu di setiap undang-undang kan pasti ada ancaman hukumannya. Ada sanksi pidana, udah pasti lah. Bang, untuk yang somasi itu waktunya kan udah habis nih, gimana Bang? Bakal melaporkan apa gimana? Oh insya Allah kita segera dalam waktu dekat. Kami juga karena banyak kesibukan yang lain yang harus kami rapikan, jadi ya pasti apa yang pernah kami sampaikan itu tentu akan kami lakukan sebagaimana yang pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qa'imi bi huquqillah madaqatillah wa farajahallah. Jadi prinsip dalam hidup adalah seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya melaporkan Pak Dodi Sudrajat, itu korbannya saya sendiri.
Jadi kemarin saya bikin video, kenapa sih Pak Dodi ini kok tidak menjadi manusia yang kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwab, yaitu bertobat. Nah akhirnya spontan saya kebetulan di counter HP, lalu saya bikin video. Nah bikin videonya untuk Pak Dodi yang terhormat, jika Anda mengurungkan niat untuk membongkar makam almarhumah Vanessa, karena beliau ini orang baik ya, di akhir hayatnya Masya Allah semua berduka. Nah ternyata video saya itu disalahartikan gitu loh. Saya maunya kalau Anda mau menghentikan rencana pembongkaran makam, maka saya akan berikan Samsung Z Fold 3. Itu serius itu. Ternyata video saya itu di moon screen, kemudian dimasukkan Instagramnya dia, dan ada tulisan, jangankan HP, pabrik Samsungnya saja saya akan menolak. Dan yang paling menyedihkan adalah kebaikan ketulusan saya itu dikatain biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi di moon screen itu ada foto saya, ada nama saya. Kemudian Gala, kemudian Dodi. Nah ini sudah saya lihat beritanya itu setiap hari itu makin memuncak. Dan bahkan ada seorang lawyer yang sampai dihajar oleh netizen sedemikian rupa. Dan tadi malam saya lihat masih sampai ada pakai tutup kepala seolah-olah orang yang kurang dikenal. Nah, saya kira saya tidak dalam posisi pansos dalam persoalan ini. Ini perlu diingat ya. Karena Mbak Emma Waroka, Mbak Marissa Ica, Razman Arif Nasution, Pak Rofi'i, ini kita sudah orang-orang dikenal. Ini dalam rangka empati yang tinggi terhadap almarhumah Vanessa Angel dan suami. Karena itu tadi Mbak Emma Waroka diskusi dengan saya, kita melihat bahwa memang memenuhi unsur tentang pelanggaran undang-undang IT pasal 27, pasal 45 perubahan, dan 310, 311 KUH pidana tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan menyebar berita bohong. Begitu juga dengan yang dilakukan Pak Rodi. Ini tentang tindakan seorang Dodi. Jadi kalau saya lihat sekarang, ini yang korban itu adalah Gala. Tapi yang bermain ini patut diduga kepentingannya adalah Dodi. Lalu dibawalah nama Fuji. Dodi Sudrajat pun menjelaskan bahwa konteks dirinya memposting di media sosial miliknya yang pada akhirnya membuat dirinya dilaporkan ke polisi terkait dengan rencana pemindahan makam Vanessa Angel sudah final dan telah disetujui oleh keluarga besar Vanessa Angel. Sehingga meskipun mendapatkan tawaran sebuah handphone dari Gus Rofi'i, tidak akan merubah keputusannya untuk tetap memindahkan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan makam sang ibundanya. Jadi sekarang maunya lewat lawyer aja. Jadi jangan sampai kemudian salah artikan, salah tangkap lagi. Dan kita pengen semua guyup, semua enak. Ya kemudian itu kan apa yang menjadi permasalahan saat ini kan sebetulnya berawal dari ada tanggapan dari Gus Rofi sendiri soal pemindahan makam. Padahal perlu kami juga mengklarifikasi di sini bahwa soal pemindahan makam itu kan bukan keputusan Pak Dodi semata, tapi itu sudah menjadi wasiat dari almarhumah yang disampaikan kepada beliau, kepada tante-tantenya, kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada pencipta lagu, teman-temannya. Jadi tentu itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga. Dan karena itulah keluarga telah melakukan rapat atau musyawarah bersama dari pihak keluarga Pak Dodi maupun juga istri beliau almarhum juga telah sepakat untuk itu. Makanya beberapa waktu lalu sempat klien kami menyampaikan itu adalah atas kesepakatan dari keluarga besar almarhum maupun juga yang berasal dari Maluku. Akhirnya kapan disampaikan, Pak?
Udah lama sebelum meninggal almarhumah itu. Gimana wasiatnya? Nah, beliau menyampaikan secara lisan dan itu kepada banyak orang. Bukan cuma hanya bunyinya bahwa kurang lebih begini, kalau satu ketika saya sudah tidak ada umur, maka saya pengen agar mayat saya satu lahat dengan ibu saya. Bukan karena itu adalah poin dari apa yang disampaikan oleh almarhum. Bukan karena mimpi Pak Dodi waktu itu? Bukan semata-mata karena itu. Karena kita juga mendapat, bukan cuma hanya kita mendengar dari Pak Dodi semata, tapi juga dari yang lain, sehingga kita bisa menyimpulkan seperti itu. Kalau dari Pak Dodi aja ya kita pasti juga mempertimbangkan lah. Namun karena ini juga dari tantenya, dari teman-temannya juga, kemudian dari bahkan pencipta lagunya juga menyampaikan kepada kami bahwa itu memang betul, itu adalah sudah wasiat, pernah juga disampaikan kepada kami, ya sehingga beliau menyampaikan. Masukan dari pemuka agama didengarkan nggak Bang? Kan ada beberapa ustadz yang berbicara juga. Setiap orang yang berpendapat kan tidak mungkin kita melarang dia berpendapat. Tapi kan kembali lagi kepada keluarga besar daripada almarhumah. Nah, ini yang juga masih harus kita pahami dan kita hargai. Bahkan dari awal, Bang? Dari awal mana? Orang belum meninggal kok kenapa mesti harus lama? Pas kejadian meninggal itu, kenapa nggak dari awal dipersatukan ya? Oh, jadi ini begini, sangat krusial sekali. Keadaan waktu itu sangat kredit. Kita kalau mau menjelaskan ini juga panjang dan kayaknya ya kurang elok juga lah. Tapi yang jelas bahwa itu bukan sekonyong-konyong tiba-tiba aja datang keinginan itu, tapi memang sudah karena ada usia jauh-jauh hari, sehingga ya apalagi ditambah dengan keluarga besar juga menyikapi itu dan menyepakati bahwa benar adanya dan harus dilakukan sebagaimana wasiat dari almarhumah. Kemudian itu yang disampaikan, yang tidak ada fitnah lah, tidak ada dusta di antara kita. Kira-kira kapan Bang? Kira-kira kapan tuh Bang dipindahnya Bang? Kapan Bang? Belum, kalau pas waktunya yang tepat, insya Allah itu akan dilakukan. Jika Dodi Sudrajat mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud sama sekali menghina dan mencemarkan nama baik dari Gus Rofi'i sebagai pelapor, maka di tempat yang berbeda, Kim Haut selaku sahabat dari Vanessa Angel pun mengungkapkan rasa kecewanya terhadap keluarga Dodi Sudrajat yang mempermasalahkan donasi untuk rumah gala yang digagas oleh Marissa Icha. Maka, seperti inilah rasa kecewa Kim Haut terhadap Dodi Sudrajat. Ya, saya pikir begini, secara hukum itu tidak ada persoalan sama sekali, tapi itu di repost oleh DS dan itu dipersoalkan soal penyebutan anjing kan? Anjing itu apa? Coba lihat deh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anjing itu apa? Tidak ada di dalam kamus. Kalaupun itu maksudnya adalah dalam ketik ANJ ya, itu kan anak kecil belum tahu apa-apa. Masa itu dipersoalkan? Harusnya sebagai kakek ya, dia harus lebih bijaksana. Jangan perkara kecil juga dipersoalkan. Kalau bisa perkara besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Itu seharusnya kakek. Ini enggak, jangan-jangan mau dilaporin lagi nih persoalan anjing itu ke polisi atau ke Komnas Anak atau ke PSSI atau ke PSSI kan sekalian aja tuh. Katanya saya. Kalau itu mah gak usah pakai pengacara, Bang. Gitu Itu mah gak usah pakai pengacara. Itu mah gua aja yang bela galak. Dia cuman apa sih ngomongnya anjing gitu doang. Itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada. Dan kita tinggal di Indonesia, ada namanya istilah EYD, ejaan yang disempurnakan. Tidak masuk juga. Dan itu kan udah diklarifikasi juga bahwa Gala punya boneka anjing, terus dia juga tidak mungkin ngomong anjing karena masih kecil dan dia juga Gala suka nyanyi sama Fadli sama Puji, nyanyi bahasa Inggris apa? Singing. Jadi Gala tuh sebenarnya singing gitu. Kalian yang tidak tahu. Dan harus dilihat video yang utuh. Harus dilihat video fullnya seperti apa, jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong. Jadi salah penafsiran karena jadi beda arti, karena ada pandangan yang berbeda. Kan kanan sama kiri tidak mungkin sama, sayang. Ya miris banget. Gembar-gembor sayang, gembar-gembor mau asuh jatuhnya ke dia sayang. Gue sayang nih sama cucu-cucu. Gembar-gembor kemana-mana. Tapi dengan apa yang dilakukan itu kan artinya kita bisa menilai sendiri itu dengan melaporkan kejadian donasi. Kalau memang sayang, kalau gue sih, gue punya cucu nih, terus meninggal gitu misalnya orang tuanya, cucu gue satu-satunya dapat rumah dari donasi Satu Indonesia. Oh, gue dengan senang hati, akhirnya alhamdulillah gue dapat rezeki karena gue sayang. Artinya gue mikirin nih nasib cucu gue gimana. Kalau tiba-tiba rumahnya donasinya dilaporkan terus harus disita negara.
Ya kalian bisa nilai lah itu sayang atau tidak. Kalian bisa nilai semua itu sayang atau tidak. Itu sayang atau mau ngebunuh. Emosi. Kalau bisa menanggapi soal donasi, boleh nggak nanggapin soal donasi? Kalau soal donasi, saya sudah sangat pelajari betul Undang-Undang 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Sama sekali ya itu tidak bisa diperkarakan apalagi dipidanakan. Kalau soal izin atau tidak diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut. Tidak perlu izin ya. Apalagi di undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit bagaimana apabila donasi dilakukan secara media sosial. Belum diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, maka oleh karena itu, saya sangat keberatan dengan statement daripada Kemensos. Harusnya dia memberikan edukasi atau sosialisasi terkait dengan donasi. Kalau memang ini diperkarakan, harus paralel dan berlaku adil kepada semuanya. Karena banyak kasus kalau seperti itu, gitu loh. Tapi saya setuju dengan mantan Menteri Perikanan, Bu Susi, tidak perlu izin kok. Clear itu, tidak perlu izin. Jadi tanggal 12 ya, akan dipanggil dan dimintai klarifikasi. Hanya perlu membeberkan bukti. Kayaknya tanggal 12 ya kalau nggak salah. Hanya perlu diklarifikasi dan diberikan bukti kepada Kemensos. Kalau memang ada kesalahan administrasi, tinggal diluruskan saja. Tapi tidak ada pidananya sama sekali. Dan saya yakin tidak ada penyitaan oleh Kemensos kepada negara gitu. Iya, memang harusnya seperti itu. Siapa yang menyumbang, siapa yang mempersoalkan, ini kan soal legal standing. Dia tidak menyumbang, tidak memberikan donasi, tapi dia memperkarakan dan melaporkan. Legal standingnya dari mana? Ini orang ngawur gitu loh. Saya pikir ini udah keterlaluan dan buat gaduh terus. Udah nggak nyumbang, bikin gaduh gitu loh. Ente maunya apa? Dan ini buat gala ini kan cucunya. Harusnya dia bersyukur. Kalau memang dia bilang, oh ya ini diserahkan kepada negara katanya karena ini tidak mengantongi izin. Kalau memang dia ada 2,4 M, gantikan duit yang sudah terkumpul oleh donatur itu, lalu kemudian belikan rumah untuk gala. Kalau nggak ada, nggak usah banyak cerita. Saya, Mirwansyah SMA, 3 kali 24 jam berikan 100 juta kepada dia. Ini depan pers. Resmi. Saya sudah sampaikan itu di TikTok. Nah ini saya kasih kesempatan lagi mumpung saya di Jakarta. 3 kali 24 jam, dia menarik laporannya, tidak membuat kegaduhan dan tidak mempersoalkan soal donasi. Saya di depan teman-teman pers, saya kasih 100 juta cash donasi kepada dia. Hentikan seluruhnya. Untuk DS. Untuk DS. Saya serahkan untuk DS 100 juta rupiah. Enggak. Saya memang kemarin iPhone 13 Pro Max 1 TB kalau dia mengurungkan niatnya untuk mindahin makam orang baik ya. Saya udah sampaikan itu di pers juga. Nah, ini 100 juta kalau dia menghentikan seluruh sandiwara dan sinetron ini. Gitu loh, 100 juta saya berikan. Bilang anjing, aduh kalau itu mah nggak usah pakai pengacara, anjing. Sekarang gue tanya sama kalian semua di sini, apakah ada bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan EYD? Apakah ada kata-kata anjing? Apakah itu ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia? Tidak ada. Mau dipidanakannya dari mana? Ya, di mana unsur pidananya? Anjing, nih sekarang gue ngomong, pidanain gue coba. Jangan pidanain anak kecil. Kalau lu sayang sama cucu, ngapain cucu lu dicari-cari kesalahan? Mikir pakai otaknya udah pindah ke dengkul ya. Emosi lo gue. Yang dikejar F, apa salahnya F sekarang? F tidak mau menanggapi karena F tahu F itu lebih pintar. Dia tidak mau kasih tanggapan karena apa? Once dia kasih tanggapan, F sama bodohnya berarti dengan orang yang melontarkan somasi itu. Saya emosi, saya walk out deh.